Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya ini 10.4? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Anak-anak, pada hari ini di pertemuan selanjutnya ini nanti kita akan belajar geografi. Semoga nanti kita bisa lebih semangat daripada pelajaran sebelumnya. Agar lebih semangat, kalau Bu Novia seperti yang kita lakukan biasanya, kalau Bu Novia bilang semanka, lupa, bagaimana Sen? Semanka? Jaya. Nah, gitu ya, saya mulai. Semanka? Jaya. Semanka, semanka, semanka? Jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan ketua kelas bisa memimpin doa. Lega, silahkan bisa memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, jadi kalau kita memulai pelajaran itu harus berdoa agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan atau ilmu yang barokah. Selanjutnya Bu Novia akan absen dulu untuk hari ini. Ada yang tidak masuk anak-anak? Siapa yang tidak masuk 10.4 hari ini? Bagas sama Farid. Baik, saya absen dulu ya. Ahmad Slamet Riyadi. Kok lemes Ahmad Slamet? Yang tegas, hadir Bu. Gitu. Adis. Adonia. Ya. Ardan. Bagas Elo. Sakit. Devika. Dimas.
Dinda, Elisa, Elsa, Farid, Felix, Hilda, Jessica, Kaisa, Lega, ojo gabut-gabut ga, Maistela, Nadine, urung sarapan Din? Belum. Nandika, Nopal, Nilna, Nova, Oka, Rahmat, Renara, Rido. Rido, lepas no topinya kalau di dalam kelas. Rizal, Septa, Sandy. Alhamdulillah Sandy hari ini masuk. Septian, Ceciliangmi, Sela, Silvi, Tisa, Wanda, Wigena. Baik, berarti yang nggak hadir 2 anak, ada Bagas Elo dan juga Farid. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, teman kalian ada yang sakit, jadi kalian harus tetap jaga kesehatan. Baik, sebelum Ibu mulai, silahkan cek kerapian, kebersihan, dan juga atribut kalian. Coba di bawah bangkunya ada yang menyimpan warisan atau apa di dalamnya, boleh dibersihkan. Atau mungkin atributnya yang kurang lengkap, mungkin semua pakai dasi? Atributnya bednya sudah lengkap? Nama? Kenapa kok tidak pakai bed? Ya, nanti besok harus sudah dilengkapi ya. Ada lagi mungkin? Besok dilengkapi ya Hilda sama Rahmat. Rahmat kurang apa Rahmat? Bed merah putih. Besok dilengkapi ya. Baik anak-anak, karena kelengkapan itu adalah tanggung jawab kalian, kewajiban kalian harus melengkapi sesuai aturan sekolah. Anak-anak, untuk memulainya, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Silakan, Jessica. Tenaga geologi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Ada yang tahu tenaga geologi itu apa saja? Jessica lagi. Wah, ini Jessica yang sering belajar, ini berarti sudah mempersiapkan diri. Teman-teman yang lainnya tadi malam tidak belajar? Apalagi Sandy mesti kadang tidak belajar ini. Apa, Jess? Ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen itu tenaga dari dalam bumi seperti tektonisme, vulkanisme, seisme. Sedangkan tenaga eksogen itu tenaga dari luar bumi seperti pelapukan, penipisan, sedimentasi, dan massa suhu. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Jessica. Benar anak-anak, tenaga geologi itu memang ada 2 seperti yang sudah dibahas minggu lalu. Ada tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang sifatnya merusak. Sedangkan tenaga eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Kemudian, jadi apa hubungannya? Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Ada yang tahu? Baik, silahkan. Kak siapa? Kaisa ya? Ya, apa Kaisa? Jadi seperti yang dikatakan Jessica tadi, kita mempelajari salah satu tenaga endogen yaitu vulkanisme. Baik, berarti kita hari ini mempelajari tentang vulkanisme. Apa itu vulkanisme? Nanti kita bahas. Baik, sebelumnya silahkan Kaisa bisa membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini bisa dibacakan ke teman-temannya agar teman-temannya tahu.
Nah, silahkan Kaisa. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi proses vulkanisme, 2. Menganalisis dampak vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Baik, terima kasih untuk Kaisa. Benar sekali anak-anak, hari ini kita mempelajari 2 indikator. Yang pertama yaitu tentang mengidentifikasikan proses vulkanisme, yang kedua mempelajari tentang pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelum saya memulai ke materi, alangkah baiknya ini bisa diingatkan lagi oleh Bu Novia, kontrak pembelajaran kita. Tadi Bu Novia lupa, kontrak pembelajaran di setiap pelajaran geografi, ada yang masih ingat? Lupa? Baik, kalau lupa silahkan ini bisa dibacakan. Septa, boleh dibacakan ya Sep? Baik, silakan teman-temannya bisa memperhatikan. Kontrak pembelajaran geografi kelas 10. 1. Siswa hadir di kelas tepat waktu. 2. Siswa dilarang hadir di kamar mandi lebih dari 1 orang atau bersamaan. 3. Siswa diperbolehkan minum di kelas tapi tidak diperkenankan makan. 4. Siswa dilarang bermain HP kecuali untuk media pembelajaran. 5. Siswa diwajibkan melengkapi tugas untuk tiket ulangan harian. 6. Siswa dilarang berkata apapun. Nah, Mas malah inget toh? Jadi yang pertama hadir tepat waktu, dilarang izin ke kamar mandi bersamaan, kan ya berani toh sendiri. Kemudian siswa tidak boleh minum di kelas tapi tidak boleh makan. Selanjutnya dilarang bermain HP. Bermain HP kemarin syarat utama di awal pembelajaran apa? Lek ketahuan akan disita. Kalau sudah diingatkan, berarti masih ingat, apalagi Sandy, mesti ingat ini. Kemudian siswa diwajibkan melengkapi tugas untuk tiket ulangan harian. Selanjutnya siswa dilarang berkata kotor. Kalau berkata kotor, apa sanksinya, Cah? Apa? Istighfar sebanyak 100 kali kalau Sandy, yang lain 50 kali saja. Karena yang 100 kali itu yang sudah terbiasa. Baik, selanjutnya kita akan memulai langkah selanjutnya, materinya. Silakan perhatikan video yang akan Bu Novia tampilkan. Nanti dari video ini silakan kalian analisis apa yang kalian temukan. Boleh sambil dicatat, sambil mendengarkan, silakan, boleh. Dahsyatnya letusan Gunung Kelut di Jawa Timur berdampak di sebagian besar Pulau Jawa. Hujan debu vulkanik melumpuhkan sejumlah kota di sekitar gunung dan membuat sejumlah bandara di kota besar lumpuh. Puluhan ribu jiwa pun harus mengungsi sementara dari amarah Kelut. Saudara, berikut dalam barometer pekan ini. Di kegelapan malam terlihat kilatan letusan Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur, Kamis malam. Kelut menyemburkan material vulkanik setinggi 17 km. Abu, pasir, dan batu terlontar hingga jauh. Warga langsung berusaha menyelamatkan diri. Di Kediri, 66.000 warga dari 4 kecamatan diungsikan dari daerah bahaya letusan dalam radius 10 km dari puncak Kelut. Debu pekat langsung menghujani Kediri.
Gunung Kelut memuntahkan material 100 hingga 120 juta meter kubik yang langsung menghujani sejumlah daerah. Debu vulkanik menyebar ke sejumlah daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, dan bahkan hingga ke Jawa Barat. Hingga Jumat pagi, hujan debu vulkanik terus terjadi. Di Yogyakarta, debu setebal 5 cm menutup kota. Langit gelap dan jarak pandang terbatas membahayakan pengguna jalan. Penerbangan lumpuh dan Bandara Adi Sucipto ditutup. Debu menyelimuti landasan pacu dan pesawat-pesawat yang terparkir di landasan. Ribuan penumpang terlantar. Balai Konservasi Candi Borobudur menyatakan siaga 1 bencana dan menutup semua bangunan Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Hal serupa terjadi di Solo, Jawa Tengah. Jalan-jalan tertutup debu tebal hingga warga harus mengenakan masker. Bandara Adi Sumarmo pun ditutup karena berselimut debu tebal. Debu vulkanik bisa membahayakan penerbang. Meski tak setebal di Yogyakarta dan Solo, di Jawa Timur, hujan debu vulkanik melanda Surabaya. Penutupan dan pembatalan juga terjadi di Bandara Juanda. Akibatnya, calon penumpang terlantar. Debu vulkanik menyebar hingga 580 km jauhnya ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Meskipun abu yang turun tipis, namun pengendara motor memilih memakai masker dan jas hujan untuk melindungi diri. Interval waktu antara penetapan. Kecuali letusan tahun 2007, karakter letusan Gunung Kelut yang eksplosif, berbahaya, dan mematikan. Masyarakat diharap untuk tidak tinggal atau mendekati zona bahaya atau radius 10 km dari puncak Kelut. Nah. Baik, dari yang kalian lihat tadi, itu tadi meletusnya gunung apa? Ada yang sudah pernah ke Gunung Kelut? Tidak ada. Meletus tahun berapa itu tadi? 2014, kalian umur? Kelas 2? Kelas 2 SD. Sandy TK? Manyak ke kelas 2 berarti ini. 2 tahun kamu tidak menempuh langsung kelas 3 berarti so ya. Bahkan iso bareng. Makanya luar biasa Sandy ini. Baik. Di dalam video tadi apa yang bisa kalian analisis, kalian lihat, kalian ceritakan ulang? Siapa yang bisa? Nadine, silakan apa Nadine? Ya, baik. Terima kasih Nadine. Ada yang lain mungkin yang bisa? Siapa itu? Adis ya? Ya, silakan Adis. Ya, terima kasih Nadine dan juga Adis. Benar sekali itu tadi kejadian erupsi Gunung Kelut pada tahun 2014 di mana sangat mempengaruhi sekali terhadap wilayah sekitarnya maupun di luarnya. Bahkan saat itu masih kuliah, itu ternyata abu vulkaniknya itu malah banyak ke arah barat, kalah Yogyakarta. Terbukti tadi di sana bahwa di Jogja tadi tebalnya abu vulkanik itu sampai 5 cm. Jadi itu sangat mempengaruhi kehidupan di sana, baik segi kesehatannya, kemudian jarak pandangnya juga berkurang, harus pakai masker tadi yang di video tadi, pakai mantel, kemudian juga kegiatan sosial ekonominya juga terganggu, bandaranya ditutup. Baik, berarti Cah, apa itu vulkanisme? Apa Cah? Ada yang tahu?
coba lihat, bisa dilihat ini slide PowerPoint Bu Novia ini. Nah, kelihatan? Enggak? Baik, vulkanisme. Berarti vulkanisme adalah apa? Coba slide selanjutnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Apa? Pemandangan. Masuk pemandangan. Bukit. Ada lagi mungkin? Jalan katanya Rido. Ada lagi? Oh, Gunung Kelud, benar sekali Cah. Ini adalah Gunung Kelud, gunung aktif yang ada di sekitar kita. Tapi sayangnya kalian belum pernah ke sana. Berarti nanti kesananya secara virtual. Nanti di rumah bisa dilihat Gunung Kelud itu secara karakteristiknya, mungkin nanti pemandangannya gimana, wilayahnya bagaimana, harus kesananya menempuhnya berapa lama. Yang suka traveling mungkin sama saja Rizal bacaan tukang dolan-dolan. Nggih katanya. Benar Cah, ini adalah Gunung Kelud di mana meletus terakhir yaitu 2014 seperti yang ada di video. Kemudian apa itu vulkanisme? Apa Cah? Kok enek api yang dari bawah terus kok keluar muncul. Berarti vulkanisme itu apa? Urung sinau mambengi. Apa? Apa Renar? Apa? Vulkanisme apa? Apa sah? Apa vulkanisme? Baik, berarti keluarnya magma dari dalam bumi. Seperti Kaisa seperti itu. Terima kasih Kaisa, tepuk tangan Kaisa yang sudah belajar hari ini. Kaisa dan Jessica tadi. Nah ini, vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi atau melalui sebuah pita sentral yang disebut diatrema. Jadi magma itu dapat dorongan dari bawah, kemudian keluar tenaga endogen dari bawah, keluar melalui diatrema atau pipa-pipa yang sampai keluar ke permukaan. Itu berarti mengeluarkan lava dan juga apa? Lahar. Berarti sekarang saya kalau tanya, apa bedanya lava dan lahar? Ada yang tahu? Siapa? Nilna. Apa Nilna berarti? Lava adalah magma yang keluar mencapai permukaan bumi, sedangkan lahar itu lava yang sudah bercampur dengan batu dan air. Betul, berarti yang keluar magmanya yang keluar tadi itu namanya lava. Kalau yang lava sudah tercampur dengan batuan, air, abu, itu namanya lahar. Baik, kalau kalian mengetahui erupsi gunung itu, berarti apa? Material apa yang biasanya dikeluarkan? Ada yang tahu? Kalau ada gunung meletus, berarti ada material apa yang dikeluarkan? Abu. Api, katanya Lega, apalagi? Batu, apalagi? Pasir. Banter, gak apa-apa. Biasanya ngomong banter dewe. Coba. Kemudian apa? Wedus. Apa Cah? Wedus. Betul. Selanjutnya. Nah inilah proses vulkanisme. Magma keluar. Kemudian lanjut aja. Faktor-faktor yang mempengaruhi vulkanisme bisa dibacakan. Coba biar tidak ngantuk. Sandy ngajak dibacakan. Berdiri. Faktor vulkanisme, peningkatan Gempa. vulkanik, pergerakan tektonik lapisan bumi, adanya peristiwa deformasi pada gunung, adanya tekanan yang tinggi. Betul. Terima kasih ya Sandy. Betul, yang pertama itu adalah peningkatan gempa vulkanik. Gempa yang terjadi di sekitar gunung
berapi, pergerakan tektonik lapisan bumi, pergerakan antar lempeng, kemudian adanya peristiwa deformasi badan gunung, yang selanjutnya adanya tekanan yang tinggi dari dalam tadi. Lanjut, tipe letusan gunung api itu ada berapa, Cah? Dulu ada tipe Hawaii, Peles, Stromboli, Vincent, Vulcano, Peret. Itu kita pelajari di pertemuan berikutnya. Akan saya jadikan tugas kelompok kembali. Nanti masing-masing kelompok bisa mempresentasikan ini. Karena indikator kita hari ini bukan ini. Lanjut. Tipe-tipe tanah, jadi vulkanisme, proses dari vulkanik gunung meletus itu tadi menghasilkan tipe tanah. Ada berapa tipe? Coba, Ardan, bendak ngantuk, Katma ngantuk. Apa Ardan? Tipe apa aja? Sama? Ya, itu tipe tanah. Mungkin kalian masih awam ya, karena belum mempelajarinya. Ada tipe tanah regosol dan tipe tanah latosol. Jadi, yang dihasilkan dari vulkanisme itu ada dua tipe ini. Selanjutnya, nah, tipe vulkanik regosol ini memiliki butiran yang kasar dan berasal dari erupsi gunung berapi. Sedangkan tipe latosol itu memiliki kadar keasaman yang rendah dan mengandung bahan organik yang cukup. Sehingga di dalam tanah sekitar gunung berapi itu biasanya lebih Nah, dampak dari vulkanisme itu nanti salah satunya ada sumber energi panas. Kedua ada sumber mineral dan galian, tempat pariwisata dan olahraga, hiking yang senang mendaki. Ada yang senang mendaki? Ngecamp, ada yang senang ngecamp? Sudah pernah hiking apa belum kamu? Belum. Kenapa? Dia pengen ngecamp aja. Ngecamp aja. Kemudian daerah subur atau plasma nutfah. Dah, dari dua gambar ini apa yang bisa kalian lihat? Coba berdiri, Jessica. Apa Jessica? Daerah akibat vulkanisme. Kalau yang ini yang atas itu daerah apa? Dampak negatifnya. Kemudian yang bawah, wilayah yang subur. Jadi ada dua dampak dari vulkanisme. Sampai sini ada yang ditanyakan, Cah? Gak ada? Gak ada? Insya Allah wis iso kabeh. Insya Allah. Dibagi kelompok. Karena ini semester 2, kemarin belum kelompokan. Kelompok baru saya bagi. Coba nanti ini bisa dilihat sesuai kelompoknya. Kelompok 1. Nah, ada Kaisa, Maistela, Cecil, Wigen, Ahmad Slamet, Nandika mana? Sini ya. Kelompok 2, Devika, Dinda, Rinara, Ardan, Lega, Bagas, Elo mana? Oke. Kelompok 3 ada Silvi, Elisa, Nilna, Hilda, Rahmat dan Sandy mana? Oke. Kelompok 4 Nadine, Septawanda, Farid, Felix, Oka. Kelompok 5 Adis, Noval, Nova. Coba Adon, Sela, Rido. Kemudian kelompok 6 terakhir siapa? Ardan, Dimas, Jessica, Tisa, Elsa dan Rijal. Adakah yang belum punya kelompok? Sudah. Silahkan sekarang berhadapan, kursinya aja yang dibalik. Kemudian di sini nanti Bu Novia akan membagikan kalian, nih, Bu Novia akan membagikan kalian LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta
Di mana? Di sini nanti kalian bisa menuliskan nama kelompoknya. Kemudian di sini ada sumber belajar yang bisa membantu kalian mengerjakan. Ini ada barcode, nanti silakan. HP kalian kan canggih, baru bisa menggunakan. Di-scan. Ini di sini nanti ada sumber belajar yang bisa kalian scan. Kemudian di sini ada langkah-langkah. Kelompok 1 dan 3 mengerjakan mind mapping. Kelompok 2 dan kelompok 5 membuat video pembelajaran seperti aplikasi pada semester 1 dulu, terserah mau aplikasi apa. Kelompok 4 dan 6 membuat maket lilin plastisin. Ini berkaitan tentang proses vulkanisme. Kemudian langkah selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil, boleh nanti maju ke depan semuanya. Kemudian setiap kelompok mengupload di media sosial kelas, Instagram, kalian punya toh? Dan kelompok lain wajib untuk bertanya dan menanggapi. Jadi belajar itu tidak hanya di kelas. Jadi kalian upload di media sosial, ilmu kalian itu malah bermanfaat sampai nanti. Di situ nanti bisa jadi bahan diskusi. Misalnya Bu Novia tidak bisa masuk kelas, kita bisa secara daring untuk belajar melalui IG, bisa saling komen, atau mungkin di WA grup kita aktifkan, atau mungkin kita bisa melalui Google Meet, itu sangat bisa. Kemudian selanjutnya setiap kelompok mengumpulkan, jadi nanti terakhir dikumpulkan ya. Nah, di pengerjaannya, ini di geoaksi, itu silakan tulis alat dan bahan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Langkah pembuatannya gimana ditulis, kemudian menganalisis kaitan proyek dengan proses vulkanisme. Jadi proyekmu nanti dikaitkan dengan proses vulkanisme itu apa. Di situ nanti menjelaskan tentang apa. Kemudian menganalisis dampak vulkanisme terhadap kehidupan. Udah ya? Nanti bisa dicari di sumber belajar yang sudah saya sediakan. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan masing-masing kelompok boleh maju untuk mengambil. Gini aja wes. Daripada ribet. Silakan boleh hadap ke belakang sesuai kelompoknya, dihadapkan bangkunya saja untuk membuat. Ya. Alat dan bahan seperti yang Bu Novia infokan minggu lalu dan juga sudah saya share di grup, sudah dibawa semua toh? Sudah, baik. Silakan bisa mulai bekerja. Anak-anak dalam mengerjakan proyek ini nanti butuh waktu berapa lama? Sampai pulang. Ya engko lek sampai pulang presentasinya gimana? Terus nanti Bu Novia kan juga harus ngajar di kelas lain juga. Berarti berapa menit ya? 30 menit ya? Bisa ya? Baik, saya beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Silahkan kalian sekarang memulai untuk mengerjakan proyeknya sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Sudah, silakan. Kebanyakan, oh ya. Sambil mengerjakan, di sini nanti kalian akan dinilai berdasarkan ini. Ada penilaian yang Ibu Novia lakukan. Yang pertama, penilaian sikap. Nah, sikapnya waktu, nama peserta, catatan perilaku, itu Bu Novia nilai. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Jadi terakhir nanti kalian evaluasi, kalian mengerjakan soal. Dan yang terakhir yaitu ada penilaian keterampilan. Jadi keterampilan saat kalian membuat berdiskusi, membuat proyek, presentasi, nanti akan Bu Novia nilai, gitu ya. Ini instrumen penilaiannya. Wes, sekarang mulai mengerjakan. Jangan lupa foto bahan-bahannya difoto. Baik, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 4 membuat apa? Membuat Maket lilin. Coba dilengkapi dulu apa yang perlu. Nanti siapa yang membuat kayak buat.
Terus nanti apa itu saat presentasi silahkan siapa yang presentasi dibagikan sekalian. Itu nanti dibagi 2 ya berarti. Silahkan LKPD-nya jangan lupa diisi. Ada pertanyaan tidak ini kelompoknya Jessica ini? Silakan boleh tanya. Apa? Saat presentasi nanti sudah dibagi semuanya? Enggak apa-apa, sebisanya aja. Boleh ditambahkan lagi kalau mau. Udah. Terus kelompok yang membuat video pakai aplikasi apa ini? Capcut. Sudah dibagi yang mencari bahannya? Sudah dibagi? Pakai Capcut. Terus kalau yang kelompoknya Adis pakai aplikasi apa? Apa Dis? Adis belum sarapan ya? Apa? Capcut juga? Sudah dibagi belum? Siapa yang buka aplikasinya? Buka dong, ayo. Yang lain bisa mencari bahan. Sudah dibagi belum? Ketua kelompoknya Adi, silakan dibagi. Oke. Untuk kelompok apa ini? Ada yang tanyakan enggak? Ayo tanya. Sembarang apa kurang itu? Apa coba? Ada pertanyaan enggak? Ada yang tanyakan enggak ini? Kok malah guyon apa? Yang lain bisa mengerjakan itu, yang lain menempelkan. Nanti presentasi, siapa yang dibagi ya. Jangan lupa hasilnya difoto dulu nanti. Nanti boleh minta kelompok lain untuk memfotokan saat presentasi boleh. Jadi biar bisa diupload di media sosial. Ya, itu untuk nama kelompok dan kelasnya ditulis, betul. Ya. Boleh nanti saat kelompok ini maju bawa satu meja untuk meletakkan ininya, biar ya. Nanti hati-hati loh kalau pakai jarum. Pakai jarum ya itu. Ya Allah. Dinosaurus? Burung, oh iya. Ada burungnya juga. Harimau yang turun juga bisa. Gajah. Habis itu malamnya. Sudah selesai? Belum? Ayo, silakan. Nanti yang sudah, untuk bagian video nanti bisa dikirimkan ke WA Bu Novia. Nanti kita tampilkan lewat laptop saya saja.
Kelompok ini sudah selesai. Bisa di barcode, bisa. Belum selesai ini kelompok mading. Tinggal menempel-nempel. Kelompoknya Silvi kurang apa? Ayo segera digunting. Sudah? Sudah. Kelompok Nadine kelompok berapa? Nadine sudah selesai? Kurang sedikit. Septian, sudah selesai kelompoknya? Kurang sedikit. Kelompok pembuatan video sudah? Devika sudah? Sedikit lagi. Nova sudah? Sudah. Boleh kalau sudah videonya dikirim ke saya ya. Menempel, kalau ini tinggal gunting. Ayo segera. Apa? Fontnya kebesaran. Enggak apa-apa. Ditekuk aja. Supaya dibuka gini bisa. Gunungnya aja ditempelkan dulu aja. Lemnya ada. Kayaknya ada lem yang kuning. Oh, pakai itu aja. Oke. Itu belum ditulis. Oh, Hilda yang menulis. Sudah? Kelompok Magadilin sudah? Sudah. Ini sudah. Video sudah ya. Tinggal menunggu mading. Apa, sebisa kalian saja. Kelompok tadi, kelompoknya sudah dikirim ya. Kelompoknya Adis tadi. Adis. Oke, dah. Baik, kita akan presentasi ya. Sudah selesai ya? Sudah ya. Gimana kelompok mading perlu waktu lagi? Perlu waktu? Perlu waktu lagi? 10 menit saja. Yang lain dipersiapkan untuk presentasinya. Kurang dikit ya? Tempel nggak itu nanti? Enggak toh? Udah Pak? Ya udah ini aja. Udah. Ini udah selesai berarti ininya? Bisa.
Ini sudah selesai ya. Aisyah sudah selesai, tinggal ngisi LKPD kelompoknya. Kalau kelompoknya Silvi, dah, sambil menunggu, biarkan untuk yang kelompok kurang satu kelompok saja, itu biar melanjutkan. Ini sudah, boleh hadap ke depan. Siapa Silvi boleh sambil duduk ya, Vi. Kita presentasi yang video dulu. Kita presentasi video, kedua kita presentasi madeng, terakhir kita presentasi market relay. Presentasi video kelompoknya Devika dulu atau Adis? Ya udah, kelompoknya Adis boleh maju, silahkan ke depan. Nanti bagaimana peraturannya, silahkan biar moderator yang memulainya. Silahkan, ayo. Kelompok berapa ini? Kelompok berapa tadi? Nah, sudah dikirim ya tadi ya, Dis? Dah, silahkan dalam. Itu materi yang dibaca Suruh lihat aja. Kamu bacakan yang di LKPD itu tadi yang kamu kerjakan itu loh. Itu toh. Terus kemudian sesi tanya jawab 2 udah. Jadi setelah menonton video itu tadi kita membacakan Ada yang pertanyaan mungkin. terus kita membacakan tulis tadi itu. Membacakan tugas video dulu, baca tugas, pertanyaan. Udah ya. Silahkan boleh dimulai. Admin silahkan, Dis, monggo. Itu Adis nanti adminnya ya, putar. Ya, berdiri aja dulu nggak apa-apa, silahkan. Halo, selamat pagi. Hari ini saya serta rekan-rekan saya ingin berdiri di sini untuk presentasi memberikan pemaparan materi kepada kalian semua. Kenalkan, saya Nova sebagai moderator dan ini para rekan-rekan saya. Saya Julian Firdawan, saya juga belajar. Saya Nova Ibrahim, saya guru Firdawan. Hari ini rekan-rekan saya mau memberikan pemaparan materi tentang vulkanisme. Untuk kegiatan dan pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh video direktur.
materi, saya akan membacakan hasil B kelompok 5. Kita menggunakan alat HP dan dengan aplikasi. Untuk langkah pembuatan, kita menentukan tema, mencari materi, dan membuat runtunan video. Menganalisis kaitan proyek dengan proses vulkanisme adalah untuk mempelajari salah satu tenaga dosen, yaitu vulkanisme. Menganalisis dampak vulkanisme terhadap kehidupan. Dampak positifnya adalah membuat tanah subur, menjadikan mineral dan halian yang bermanfaat, bisa menjadi PLDB sebagai sumber plasma nuklir dan sebagai sumber daerah hujan aerodamis. Untuk dampak negatifnya bisa menyebabkan alam menjadi rusak, menyebabkan kematian, menyebabkan bangunan rusak dan roboh, serta menyebabkan penyakit pernapasan. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Baik, silakan. Apakah ada yang bertanya ke kelompok 5 terkait dengan video yang dibuat tadi? Coba angkat tangannya, sebutkan nama. Ada yang mau bertanya? Baik, silahkan. Silakan disikat. Ya, silakan. Sebutkan nama dulu. Apa pertanyaannya? Apa sih pengertian lakma itu? Saya simpan dulu ya untuk pertanyaannya. Dibatasi berapa pertanyaan? 2 saja. Baik, pertanyaan selanjutnya monggo. Untuk pertanyaan kedua silakan Elisa. Apa saja gejala-gejala? Sebutkan nama dulu. Berdiri boleh? Nama saya Elisa Nafita. Pertanyaan dari saya, apa saja gejala-gejala vulkanisme? Baik, saya simpan dulu ya. Bisa langsung dijawab? Boleh? Untuk pertanyaan dari Jessica, jawabannya adalah magma adalah bahan silikat pijar yang terdiri dari bahan padat berupa batuan, cairan, serta gas. Bisa dimengerti? Untuk jawaban Elisa, gejala-gejala vulkanisme itu ada 1 gejala pra-vulkanisme. Contohnya, sering terjadi gempa, banyak sumber air mengalir, peningkatan temperatur di sekitar kawah, dengan gemuruh dari dalam gunung, hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Untuk gejala kedua, itu pasca vulkanisme. Contohnya 1, munculnya sumber air panas atau geyser, 2, munculnya sumber gas atau ekshalasi seperti belerang, 3, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Selesai sudah sesi tanya jawab Jessica dan Elisa. Saya dari kelompok 5 dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 5 yang sudah menyajikan hasil yang sangat luar biasa tadi. Video yang luar biasa, benar sekali bahwa vulkanisme itu merupakan keluarnya magma. Magma tadi apa? Apa Jessica tadi? Ayo, apa yang tanya tadi? Apa tadi? Magma apa tadi? Cairan panas yang keluar dari dalam bumi. Kemudian tadi gejala-gejalanya sudah disebutkan juga, ada gejala pra dan juga pasca vulkanik. Selanjutnya baik untuk presentasi kedua yaitu kelompok video juga dari Devika. Boleh maju ke depan.
Bukan. Ardan ngantuk terus. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Tessa Manunda dan pendidikan saya Dan Kurniawan. Di sini kami berdua akan memaparkan materi tentang pluralisme. Materi akan kami sampaikan melalui video. Akan diberitakan. Closing all the blinds just so you can sleep the night through. I will stay. Saya akan membacakan LKPD yang sudah saya kerjakan bersama teman-teman kami. Alat gambaran, HP, aplikasi, dan materi. Langkah pembuatan aplikasi, lalu new project, kemudian pilih video yang akan kamu release. Terakhir pindah ke 2000 video dengan menggunakan 2 jari hingga mendapatkan ukuran yang sesuai dengan keinginanmu. Menganalisis kaitan proyek dengan proses pluralisme, mempelajari tentang tenaga endogen yang sifatnya membentuk penuaan bumi menjadi tidak rata, yaitu seperti pluralisme, menganalisis dampak pluralisme terhadap kehidupan manusia. Dampak positif, material yang dikeluarkan dapat menurunkan tanah di sekitarnya. Dampak negatif, menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan. Baik, itu materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Yo, siapa yang mau bertanya? Boleh ditulis, bagiannya menulis. Siap. Sebutkan nama, berdiri aja. Ya, pertanyaannya apa yang ada dalam garis ini saya simpan. Pertanyaannya apa? Ada yang lagi? Sandy, mau bertanya? Apa? Kukur-kukur. Siapa lagi? Kalau tidak ada, boleh silakan dibaca. Ya, namanya siapa? Tidur, Janata. Bukan mata-mata. Ya. Apa? Diulangi. Bukan mata-mata. Jawabannya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Jawaban dari Kalian dilakukan surat jadinya bulan bagus. Kalian jadinya telah dilakukan memantau perkembangan kondisi terkini lewat radio. Menjadi tempat yang terkesan dan masuk pada partikel dari api tersebut dapat merusak paru-paru. Menjadi aliran sungai saat baru selesai erupsi gunung Merapi. Pertanyaan kedua dari Mas Indo. Macam-macam gunung meletus. Yang pertama, gunung api magma berbentuk seperti danau kawah. Dua, gunung api terwujud atau teratur. Yang ketiga, gunung api perisai atau tameng. Baik, jika tidak ada yang menanyakan, saya peserta kelompok saya pamit undur diri. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Devika.
Betul anak-anak, tadi Devika dan kelompoknya sudah menjelaskan bahwa di dalam apa yang perlu dihadapi setelah gunung meletus, itu salah satunya bisa bersembunyi di bawah Mejawi. Gunung meletus sama gempa? Gempa, mana saja. Berarti apa? Harus berlindung di tempat yang aman, jauhi lereng. Kemudian tadi, Rido pintar sekali tadi. Dia sudah bertanya tentang jenis dari gunung api. Berarti dia sudah belajar. Perlu ditanyakan. Untuk jenis dan tipe kita pelajari minggu depan. Seperti di awal tadi, nanti buat tugas kelompok. Masing-masing kelompok akan membahas tipe dan jenis yang berbeda. Jadi nanti kalian bisa lebih memahami. Baik, selanjutnya kelompok Madeng dulu atau kelompok Makatrilen? Madeng. Baik, kelompoknya Kaisa apa Silvi dulu? Kaisa, silakan kelompok Kaisa boleh ke depan untuk presentasi. Ini adalah salah satu hasil karya teman kalian. Berarti selain ada tadi video, sekarang ada mading. Dia berdua. Sudah, ayo silakan. Aku tak duduk. Yang lain coba boleh diperhatikan. Agak maju enggak apa-apa, agak maju biar teman-temannya tahu. Kelihatan enggak? Rodok maju sini aja, Ahmad. Silakan. Maju nah sini, nah. Ayo kamu agak maju, Cecil. Boleh dibuka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Saya dan juga Jabri. Saya Idris Muhammad. Di sini kami akan mempresentasikan tentang vulkanisme. Apakah kalian sudah tahu apa itu vulkanisme? Belum. Mungkin teman-teman mengingat untuk membaca vulkanisme ya. Baik, anggota kami akan menjelaskan tentang pengertian proses dan dampak. Yang pertama adalah pengertian. Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan. Jadi ini pengertiannya. Vulkanisme adalah sebagai peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekaban dalam kerak bumi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak positifnya adalah menambah kesuburan tanah, menambah jumlah material bangunan yang ada di permukaan bumi sebagai kualitatif dan menyediakan sumber air mineral. Tapi di atas kompetisi tersebut ada dampak negatif, yaitu menimbulkan gempa, menimbulkan kerusakan alam, menimbulkan awan panas dan material lainnya yang menyebabkan kematian, lalu menimbulkan kerusakan bangunan. Selanjutnya adalah proses. Proses terjadinya vulkanisme berawal dari adanya aktivitas magma yang berbentuk cair dan gas dari dalam bumi. Vulkanisme merupakan suatu proses aktivitas magma dari rekaban-rekaban gunung api yang mencapai permukaan bumi yang berasal dari dalam litosfer. Proses terjadinya vulkanisme ini berawal dari adanya aktivitas magma yang berbentuk cair dan gas dari dalam bumi yang ingin keluar ke permukaan bumi. Selanjutnya adalah mitigasi. Setelah terjadi, hal yang akan dilakukan adalah jauhi wilayah yang terkena hujan abu, lalu menghindari mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik sebab bisa merusak mesin kendaraan, tank, persailing hingga pengapian, dan membersihkan
atau dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap rumah atau bangunan. Kami akan membahas tentang bukan lama ya. Ya. Maka nama saya sekian. Apa faktor utama terjadinya vulkanisme? Apa saja hasil dari kegiatan vulkanisme? Jadi yang pertama adalah pertanyaan dari Sekian. Yaitu adalah faktor utama pada gejala vulkanisme ini adalah magma. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Bisa diterima? Sekian ya. Bisa diterima. Yang kedua adalah pertanyaan dari Wadah. Hasil dari vulkanisme mencakup dua bentuk, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Bisa diterima? Selanjutnya, kami akan memberikan strategi alat dan bahan yang kami gunakan adalah lem, gunting, spidol, fluorid, kertas HDS, kertas pink, stiker, dan kardus. Maka membakar, siapkan alat dan bahan, panaskan dengan kertas materai, air, bibir kertas, potong-potong stiker, dan sudah. Menganalisis kaitan proyek dengan proses vulkanisme adalah kaitan proyek dengan vulkanisme adalah sebagai bahan untuk mengetahui proses vulkanisme. Menganalisis dampak vulkanisme terhadap kehidupan. Dampak vulkanisme ada yang negatif dan ada yang positif. Yang negatif seperti menimbulkan gempa, menimbulkan kerusakan alam. Yang positif menambah kesuburan dan menyediakan sumber air laut. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Kaisa. Silakan kelompok Kaisa bisa duduk kembali. Boleh pinjam? Jadi anak-anak, ini tadi sudah dibuat bagaimana proses vulkanismenya, sampai dampaknya, sampai mitigasinya bisa kalian tempelkan di kelas kalian untuk sumber belajar. Untuk tadi sudah pertanyaannya juga sudah sangat luar biasa, jawabannya juga sudah maksimal. Baik, selanjutnya bisa ke kelompok selanjutnya. Dari sejarah kelompok nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 4
sedimentasi vulkanisme dengan materi. Itu teman saya akan menjelaskan tentang vulkanisme. Pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu vulkanisme. Vulkanisme adalah fenomena meledaknya batuan cair magma ke permukaan bumi atau planet atau bulan di permukaan datar, di mana lava, piroklastik, dan vulkanik meletus melalui celah permukaan yang disebut ventilasi. Proses terjadinya vulkanisme ini berawal dari adanya aktivitas magma yang berbentuk cair dan panas dari dalam bumi yang ingin keluar ke permukaan bumi. Tiga langkah mitigasi bencana alam untuk meletus, menyiapkan tempat evakuasi untuk memenuhi bencana terjadi, memetakan wilayah rawan bencana gunung meletus, melakukan pendidikan kepada masyarakat yang berada di dekat gunung berapi, dan pemberian pertolongan segera saat gunung meletus. Apakah sudah bisa pahami? Ya. Jika sudah, kelompok kami akan mempraktekkan cara kerja dari vulkanisme dengan materi. Dilakukan materinya itu perkembangan buatnya dulu. Jadi pertama kita membuatnya dari bentuk awalnya terus dahulu dan struktur dari itu betul bekas. Lalu dilapisi dengan dari tangan. Setelah itu kami akan mencampurkan bahan untuk sebagai magmanya. Yang pertama namanya sebutkan bahan-bahannya baking soda, bukan berwarna makanan. Yang pertama masukkan baking soda ke dalam kawat gunung. Selanjutnya, tambahkan warna makanan ke suka. Warnanya warna apa itu? Warnanya merah. Kenapa warna merah? Karena lava berwarna itu berwarna merah. Selanjutnya, cairan saya akan dituangkan dalam kaleng yang sudah berisi baking soda. Ditambah jenis erupsi yang dihasilkan oleh berapinya adalah erupsi efusif. Ada letusan gunung api yang berupa lava yang meleleh dan keluar melalui retakan atau lubang, yaitu kawah gunung berapi. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Saya simak pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Materi apa saja yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi? Oke, kami terima pertanyaannya dan terima kasih jelaskan telah saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Berawal dari adanya aktivitas magma yang berbentuk cair dan berada di dalam bumi yang ingin keluar ke permukaan bumi. Jawabannya adalah hasil letusan gunung api berupa gas vulkanik lava dan aliran pasir serta batu panas. Baik, mungkin dulu sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada beberapa perbincangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa. Terus boleh duduk. Kita bisa tadi saya mulai lagi pertanyaan dari Devika. Dari tadi kan juga menjelaskan
tumbuhannya juga terganggu. Tadi mungkin ada gajahnya juga turun, katanya ada gajah, katanya dinosaurus apa, ada dinosaurusnya Pak. Hewan atau flora dan fauna di sekitarnya juga akan terganggu ekosistemnya, rumah-rumah penduduknya juga terganggu. Kemudian material yang dikeluarkan apa saja? Tadi ada lahar, ada batuan, ada abu vulkanik. Ini juga masih ada, ya kan, asapnya loh. Asapnya yang berlaku kesehatan. Bisa dipahami? Anak-anak? Bisa. Baik, selanjutnya sama kelompok 6 bisa ke depan secara singkat saja, langsung ke prosesnya saja. Ya, oke. Wes. Ini sama kok. Ya, nanti bisa langsung ke prosesnya saja ya. Alat dan bahannya aku jelaskan ke prosesnya aja. Coba apa di sana ada apa saja di yang dibuat tadi materialnya dibahas. Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan paket keliling tentang proses terjun vulkanisme yang akan dijelaskan oleh Di sini saya karena nama saya Septian Edgar Hendra. Ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana terjadinya kalau kita praktekkan dengan keliling ini ya. Bahannya yaitu botol bekas minuman Yakult sama minuman mineral dan partisin dan ada jarum tutup. Jadi di sini ini ada gunung ya, kayak seumpama gunung. Terus kiri ada pepohonan yang kuning-kuning ini bukan jagung ya teman. Jadi itu kayak kelihatan rumah gitu loh. Meskipun tidak mirip, jadi dari rumah juga ada yang kurang. Nanti aja ya, saya praktekkan. Ini ada baking soda, kita tuang terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan juga ke wadah. Lalu kita masukkan warna makanan, warna merah. Lalu kita tuang di proses. Ini adalah proses terjadinya vulkanisme. Jadi ini setelah meletus kan mengakibatkan kerusakan di permukiman warga dan lingkungan sekitar. Gimana Mas? Sekian presentasi dari kelompok kami. Ditanyakan. Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik itu tadi proyek kalian hari ini, tidak sekali ada yang buat video, ada yang buat mading, ada yang membuat miniatur tentang bagaimana proses vulkanisme. Kalian bisa lebih tahu bagaimana tadi. Selanjutnya ini kita akan sebelumnya saya beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Hanya presentasinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita langsung ke evaluasi. Kita kerjakan puzzle atau puzzle. Ada yang tahu puzzle? Hah? Yang menyusun. Apa lagi? Di sini. Ya, ini semuanya teka-teki, tapi nanti kita bisa menemukan kata yang berhubungan dengan materi yang kalian pelajari hari ini tentang vulkanisme dan pengaruhnya. Silakan ini sudah dibagikan, dikerjakan. Ada 10 soal, ada 10 kata yang bisa dicari di sini. Coba silakan nanti dibagikan ke samping-sampingnya. Terus ini dibagikan ke belakang. Silakan tulis nama, kemudian kelas dan dikerjakan. Ada 10 soal, silakan dikerjakan. Ada 10 kata yang bisa ditemukan di situ. Ya, satu orang satu. Apa? 10 kata. 10 kata yang ada di situ. Caranya gimana? Di belakang itu ada pertanyaan yang bisa clue, yang bisa dipakai untuk mencari kata di dalam situ. Yo, dikerjakan sebisanya dulu sendiri, jangan kumpul-kumpulan. Betul. Itu apa? Tidur. Pakai siapa? Ya. Boleh silakan dikerjakan. Bersama kelas jangan lupa. Ya boleh dicoret, boleh ini nggak pakai narik, boleh. Boleh dicoret pakai pulpen warna, kan boleh. Silakan. Apa? Waktunya cukup 5 menit saja. Tuh. Kita selesai? Biasanya soalnya kan bisa ya belum ya, angka punya ada kata tiga karena kan membuat kata kita udah di rumah. Sudah. Boleh dikumpulkan yang depan ke belakang. Sudah saja, yuk. Dikumpulkan, sudah selesai. Lahar. Sudah ada yang menemukan 10?
7. Kaisa sudah menemukan 7. Septa berapa? Septa 10 sudah. Jessica berapa? Ayo, 5. Yo, ayo sini, silakan boleh dikumpulkan, ayo. Langsung saja itu jadikan 1. Berapa kamu? Sudah, yuk. Apa? Oh ya, sudah. Sudah itu aja, yuk. Ayo. Wes. Sudah. Ya, nggak usah taruh situ aja. Sudah? Ya, jadikan 1. Ya, gitu aja yuk. Ada yang... Sudah semua? Ada yang sudah menemukan 10 kata angkat tangan. Tadi siapa saja? Septa, Devika, Kaisa, Cecil, Dinda, Rena, Nilna. Apa aja 10 kata tadi? Lava, Intan. Apa lagi? Magma, litosfer, Intan. Apa lagi? Intan. Iki apa kok bam barang iki? Maar, lava, vulkano, endogen, linear, litosfer, gas. Iki apa iki? Bam, Rido nek bam barang, bam gigi apa piye? Sudah, nanti saya koreksi, hasilnya saya share di grup ya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah mau habis, tadi kita sudah melihat video, kita sudah melihat PowerPoint, sudah berkelompok, berdiskusi, membuat mading, membuat video, membuat maket lilin. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian menyenangkan atau bagaimana? Ada yang mau menyampaikan? Apa? Berarti menyenangkan tidak menurut Nadine? Menyenangkan karena bisa melihat secara langsung ya. Ada lagi mungkin? Siapa namanya? Firly apa Firly? Dan kami yang suka membuat video jadi lebih kreatif dan mencari bahan materi sehingga kami lebih bisa memahami materi teknik bagian. Ya, karena kamu suka video ya, membuat video sinematik. Biasanya kayak gitu ya anak-anak sekarang itu dengan secara ini JJ ya. Kalau anak di kita itu memang ada JJ apa Cah? Jedak jeduk. Ya, biasanya kan itu loh yang kalian share. Nah, baik. Berarti nanti apa yang kalian buat ini silahkan nanti diunggah di dalam Instagram kelas. Ada toh? Jangan video JJ tok, tapi video pelajaran juga diunggah. Kelompok lain bisa mengomentari yang tadi belum sempat bertanya, bisa bertanya di situ. Baik, untuk hari ini, pelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya apa berarti? Siapa? Yang bisa merefleksikan atau menyimpulkan siapa? Siapa? Gak ada? Jess? Bisa? Apa? Ya. Apa? Siapa? Kaisa lagi apa Sa? Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah vulkanisme adalah suatu tenaga indogen atau dari dalam bumi yang mana keluarnya magma akibat dorongan dari dalam bumi sehingga mengeluarkan lava ke permukaan bumi. Baik, berarti adanya vulkanisme, adanya dorongan dari dalam bumi yang mengeluarkan lava yang berdampak terhadap kehidupan. Ada lagi mungkin?
Apa? Nova, apa? Dampak vulkanisme juga sangat dirasakan oleh kehidupan. Misalnya saja adanya sumber panas sebagai tempat wisata di tempat plasma nova. Selain itu juga dapat merusak lingkungan seperti ekosistem hutan dan ekosistem hewan dan tumbuhan. Serta hal itu juga dapat mengganggu kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Ya, betul. Terima kasih untuk Kaisa dan Nova, tepuk tangan. Benar sekali, vulkanisme itu sangat berdampak sekali, Cah. Seperti yang dikatakan Nova tadi. Yang tadi di maket tadi kan jelas toh, setelah lava itu keluar, kemudian akan turun ke permukaan bumi, dampaknya terhadap rumahnya, hewannya tadi ada ibaratkan ada dinosaurus di situ. Padahal dinosaurus ada enggak? Tidak ada. Enggak apa-apa, itu kreatif berarti ya. Kemudian burung kemudian mati dan lain-lain. Terus aktivitasnya juga terganggu, ekonomi sosial ekonominya juga terganggu. Baik. Anak-anak, berarti pelajaran kita sudah habis hari ini. Untuk selanjutnya, pelajaran selanjutnya atau untuk bab selanjutnya kita akan pelajari tentang seisme. Apa itu seisme? Belum tahu. Coba nanti belajar di rumah apa itu seisme, kita pelajari minggu depan. Anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya harus berdoa. Lega, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian ya, saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Terima kasih untuk antusiasnya yang luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kalian lebih tahu itu vulkanisme. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Selamat siang.